لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يعظم شعائر الله ذلك من تقوى القلوب. وقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. صدق الله العظيم، صدق النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati Bapak Yogi beserta keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Diberkahkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah, dilapangkan rezekinya, dimudahkan usahanya, diberikan keturunan yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang saya hormati Al-Mukarram Al-Muhtaram, sahabat saya Al-Ustaz Samidun beserta Al-Ustaz Jamal. Alhamdulillah sudah lama kita tidak bertemu, Ustaz. Ya. Dan saya hormati Ustaz Manarul, para ustaz-ustaz yang lainnya, tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani, sehingga di malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita di tempat yang mulia, di cuaca yang sangat sejuk dan indah,
Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi kita sudah membaca doa, zikir, maulid, talbiyah dan lain sebagainya. Tiada lain dan tidak bukan tujuannya adalah mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan dan keselamatan. Mudah-mudahan Bapak Yogi beserta Ibu akan melaksanakan ibadah umrah pada tanggal 3 hari Senin, kumpul di Yayasan Ar-Ridha Al-Yamani ba'da salat zuhur. Pesawat terbang pada jam 7 atau maghrib menjelang isya. Mudah-mudahan diberikan keselamatan, kesehatan jasmani dan rohani, berangkat dalam keadaan selamat, pulang kembali ke tanah air dalam keadaan selamat, membawa pahala umroh yang mabrur dan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Pak, ayang umroh, ayang haji, udah dapat? Belum. Apa bu? Kesan Ar-Ridha Al-Yamani. Ya, kalau nama setang itu, Pak Juwadi. Ya. Di sini jamaah yang sudah ikut dengan gen atau yayasan itu, yang pertama Ustazah Syamsiah. Setelah itu Ustazah Syamsiah, Bapak Samsul, anak guru siapa itu ya? Bapak karyawan berkah itu, lima. Ya. Kemudian keluarga sesang hidup. Kemudian Bapak Haji Wardi. Mudah-mudahan kemudian sekarang Bapak yang beserta keluarga, saya yakin sih yakinnya, karena orang yang melaksanakan ibadah umroh atau haji itu membawa keberkahan. Ya, tetangga 40 ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Itu biasanya itu. Amin ya rabbal alamin. Yang punya niat melaksanakan ibadah haji atau umroh, niatkan dari sekarang. Kalau memang belum, niatkan dari sekarang. Meskipun punya uang banyak, kalau nggak ada niat, nggak bakal berangkat. Tapi kalau nggak punya uang, niat, Allah akan memampukan orang yang punya niat yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, selamat datang. Waalaikumsalam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah umroh itu adalah ibadah yang wajib. Ada orang mengatakan bahwasanya umroh itu sunnah. Yang wajib itu adalah haji. Benar nggak? Ada yang mau kayak gitu kan? Ibadah umroh itu adalah wajib. Fal umratu wajibun fil umrati fil umri marrah. Ibnu Rusal di dalam kitab fikih mazhab Imam Syafi'i mengatakan, umrah itu hukumnya wajib seumur hidup sekali. Kita mau haji kapan Pak? Ya, saya 10 tahun nunggu Pak. Ya, 10 tahun, 13 tahun saya nunggu. Kebetulan itu ada kuota tambahan, bayar harus nambah 15 juta. Untung alhamdulillah saya ada itu buat nambah. Alhamdulillah 2024. Ya, 2024 berangkat. Berapa Pak? 80 juta sekolah.
Alhamdulillah ada rezeki. Kalau saya nunggu kuota saya 30 tahun saya dapatnya. Waduh, saya udah jadi aki-aki saya. Gendong istri saya nggak bisa. Ya. Alhamdulillah. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah umrah ini adalah ibadah yang wajib yang dilaksanakan oleh kaum muslimin bagi yang mampu, bagi mereka yang mempunyai niat melaksanakan ibadah umrah, maka segerakanlah. Meskipun kita punya uang banyak, kalau tidak ada niatan untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah, tidak akan pernah terlaksana. Banyak sekali buktinya seperti itu, Pak. Ya. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin 20 tahun lebih. Itu dari tahun 2002 sampai sekarang. Itu doa selalu saya baca. Apa doanya? Allahumma rizqna ziyaratul Mustafa wa hajjal bait. Ya Allah, berilah aku rezeki yang bisa menghantarkanku menziarahi Nabi Muhammad dan pergi melaksanakan ibadah haji atau umrah. Dari tahun 2002 saya masih sekolah kene. Itu doanya sampai sekarang. Ketika punya uang banyak ya Pak, kata istri saya, Pak, umroh apa Pak? Tahun 2011 umroh sama keluarga. Umroh lagi 2013, umroh lagi 2015, umroh lagi 2017, sampai stop COVID. Setelah COVID terus sampai sekarang. Padahal bayar ya bayar. Kata orang Pak, bayar lah, bawa jamaah gratis kagak aja. Ya. Allah kasih rizki. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya yang sahih bahwasanya ada 5 perkara yang didapatkan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah umrah, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Apa itu? Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa-doanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Umrah satu ke umrah yang kedua adalah melebur dosa. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Ya. Tandanya umrah yang makbul, tandanya haji yang mabrur, umrah makbul gampang. Yang dulunya pelit, kagak pelit. Yang dulunya hese sholat, rajin sholat. Yang dulunya malas sedekah, rajin sedekah. Itu tandanya haji umroh yang mabrur. Gampang, bisa kita lihat kesehariannya. Ya. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabi'u bainal haji wal umrati, ikutilah antara haji dan umrah. Setelah haji umrah. Fa innahu yanfiyani, sesungguhnya keduanya menolak al-qir khabathul hadid. Sesungguhnya keduanya adalah yanfiyani dzunub, menolak dosa. Jadi orang melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah ke umrah itu menolak dosa. Artinya dosa itu akan dihapus. Kata Rasulullah, perumpamaannya seperti pandai besi ketika meniup besi. Begitu pula orang yang melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah satu dengan umrah yang lain, itu seperti meniup dosa, menghilangkan dosa. Nah, insya Allah ini program kayaknya umrah bisa 4 Pak Yogi, ya, karena dari pihak yayasan
memberikan free untuk ke mana? Ke kita ziarah ke makam ya sesepuh kita yang di Musnunggal, Bapak Haji Dawet. Itu kita udah siapkan bis khusus, tidak bayar. Ya, khusus. Kemudian setelah itu ke Gua Hiro, yang mau nanjak silahkan ya. Tapi saya tinggal, kan lumayan nanjak sana 2 jam sejam. Ya, turun lagi sejam. Ya. Setelah itu kita ambil mikot di yang paling dekat di Tan'im. Ya, itu di luar dari kantor. Ya, karena kalau dari kantor cuma 2, umrah wajib, kemudian umrah sunnah yang pertama. Nah, umrah sunnah yang kedua ini, ya, di hari keempat kalau nggak salah, hari keempat. Insya Allah kita siapkan itu bisnya. Nah, kalau mau umrah yang berikutnya bisa kita ambil di Tan'im dekat. Kalau mau patungan biasanya cuma 20 real. Ayo 20 real kita patungan. Sekarang seperti itu. Ya. Karena sayang ya kita 5 hari di Mekah. Kalau tidak digunakan untuk beribadah, khusus ibadah umrah. Ya. Kalau untuk belanja belanja ibu-ibu lah belanja. Ya. Jadi yang pertama yang didapatkan oleh orang yang melaksanakan ibadah umrah itu adalah menghapus dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya umrahnya menjadi umrah yang mabrur. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang melaksanakan ibadah umrah itu Allah Subhanahu wa taala jauhkan daripada kefakiran. Ya. Bisa gitu Ustaz. Ya. Kefakiran ya. Ini cerita ini Pak ya. Cerita nyata, sahih, musalsal, artinya berturut-turutan ya. Saya ada jamaah orang Ciluis, asli Ciluis ya. Ketika ditawarin umroh itu agak susah ya. Ayolah umroh lah, ada duit dulu Pak Haji. Alhamdulillah dia dapat hidayah ya. Umroh telah ya. Waktu itu saya ketemu lagi selama beberapa bulan. Saya tanya, Pak, itu ongkos umroh sama modal umroh balik nggak? Saya tanya itu, balik nggak itu modal umroh? Dia jawab, alhamdulillah Pak Haji, udah balik 2 kali lipat. Emang usaha apa? Usaha borong rambutan. Borong rambutan. Balik kan 1 tahun udah balik 2 kali lipat. Jadi mungkin orderannya banyak ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang melaksanakan ibadah umrah ya, yanfiyadil faqra ya. Yanfiyadil faqra yaitu menolak kefakiran. Itulah dahsyatnya orang yang melaksanakan ibadah umrah. Kemudian yang ketiga, bahwasanya orang yang melaksanakan ibadah umrah itu adalah menjadikan jiwanya sejuk, nyaman, enak beribadah. Tidak ada orang yang melaksanakan ibadah umrah atau haji ketika di Mekah dan di Madinah malas untuk ibadah. Bawaannya enak. Kalau sudah sampai ke tanah air pasti dia kepingin balik. Tanya Pak sama Pak Haji, ya Haji ayo umroh balik ya. Udah beli 10 juta aja Pak, saya belum berangkat udah nekat ya, mau backpackeran deh. Udah bawa tiket ya, buat tidur sana di pelataran Ka'bah itu. Yang penting gak diusir sama polisi aja. Saking enaknya itu ibadah, nggak inget anak.
Ya, nggak ingat istri. Ingat istri ya. Ya. Itu saking enaknya itu ibadah. Udah makannya enak ya, makan enak banget ya Allah diwakili ya, makan. Alhamdulillah kita hotelnya bintang 4, bintang 5 ya. Fasilitas yang kita dapatkan seperti itu ya. Makanya jangan tergiur dengan umroh-umroh yang murah. Pak Haji di sana umroh murah berapa? 25. Oh ya udah ke India dulu, kalau nggak ke Cina ya. Karena apa? Waktu akan habis di jalan, capek dan lain sebagainya. Karena umroh itu ibadah haji dan umroh adalah ibadah yang membutuhkan fisik yang sehat. Ya, ibadah makan, kerjanya ibadah makan tidur, ibadah makan tidur. Ya, itu aja. Ya, makanya jarang ingat dengan rumah itu jarang. Ketika mau pulang baru teringat sama yang di rumah, udah siap belum yang di rumah? Mau dibeliin apa, mau dibeliin ini dan itu ingat di rumah. Tapi kalau hari kedua udah gak ingat sampai ke sana ya. Hari yang ke-11 baru ingat rumah ya, ingat mau dibeliin apa ya, untuk mengambil berkah dari tanah haram ya. Yang keberapa ini? Yang keempat yang didapatkan oleh orang yang melaksanakan ibadah umroh adalah orang tersebut sholatnya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Wala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salatun di masjidi." Yang kata Rasulullah, sholat di masjidku ini pahalanya ka'alfi salatin fima siwa, pahalanya seperti 1000 sholat. Bayangin Pak, kita sholat di Madinah itu, kata Rasulullah, sholat di masjidku ini ya pahalanya seperti berapa? Alfu salatin, 1000 sholat. Makanya sampai di kota Madinah sholat nambah, sholat tahiyatul masjid, sholat taubat, sholat ini macam-macam ya. Saya biasanya seperti itu. Kalau ngaji, kalau nggak bawa kacamata, ngantuk deh. Karena saya harus pakai kacamata ya. Jadi untuk mengusir ngantuk itu, saya sholat. Apa itu saya sholat? Usolli sunatan lillahi ta'ala, usolli tahiyatul masjid, usolli, pokoknya sholat apa? Lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat tasbih, sholat taubat, sholat tahiyatul masjid, qobliyah, ba'diyah, sholat nambah untuk mengejar ini ya. Jangan sampai ketika sampai di kota Madinah kita tidak sholat berjamaah ya. Kemudian setelah itu apa? Biasanya imam ada sholat ghaib ya, sholat jenazah. Nah, sholat jenazah itu pahalanya sama dengan dia bersedekah sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud, nanti kita ke Gunung Uhud ya. Itu Gunung Uhud 6 kilo perjalanan, itu 6 kilo. Nah, pahalanya seperti itu. Gunung yang ada di surga yang bisa kita lihat itu Gunung Uhud, panjangnya 6 kilo. Orang yang melaksanakan sholat jenazah kota Mekah dari kota Madinah, maka dia dapatkan pahala sebesar Gunung Uhud. Gunungnya udah kita lihat, kita menyolatkan, dapat tuh Gunung Uhud seperti itu. Bagaimana kalau kita sholat setiap waktu? Kalau di kota Mekah Madinah pasti kita sholat jenazah ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah keutamaan orang-orang yang melaksanakan ibadah umrah, yaitu yang pertama tadi apa Pak? Melebur dosa. Yang kedua kecap ya. Ayo cepet. Nah, cepet ya. Yang kedua apa Pak?
yaitu menghilangkan kebahagiaan. Yang ketiga, menjadikan hati sejuk, senang, damai, rajin ibadah. Yang keempat tadi apa? Menjadi pokok ya. Hadir jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya yang ada di majelis ini Allah Subhanahu wa taala mampukan kita untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.